Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan matematika dasar gitu ya. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pokok bahasannya yaitu sistem bilangan real gitu ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar terkait dengan sistem bilangan real. Kenapa kok kita perlu belajar bilangan real gitu ya? Karena ketika dalam setiap menyelesaikan sesuatu, kita akan membutuhkan suatu bilangan. Pastinya gitu ya. Nah, terlebih ketika teman-teman belajar dalam teknik informatika. Oke. Sebelum kita berbicara lebih detail terkait dengan apa saja yang ada pada bilangan real gitu ya, kita akan lihat bahwa dalam suatu sistem bilangan gitu ya, ada bilangan yang paling kecil. Nah, bilangan yang paling kecil ini apa? Yaitu nih, bilangan natural. Ini paling kecil nih ya. Bilangan natural menurut diagram Venn ini gitu ya. Menurut diagram ini bilangan yang paling kecil adalah bilangan natural yang dinotasikan dengan n. Isinya siapa gitu ya. Nah, bilangan natural ini berisi dari 1, 2, 3 bilangan asli gitu ya. Kemudian ada bilangan integer. Ini integer ini merupakan bilangan bulat. Nah, bulat itu ada yang negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, 1, 2, 3 ini masuk ke dalam bilangan integer juga gitu ya. Kemudian ada bilangan rasional, notasinya yaitu Q gitu ya. Kemudian lawannya dari rasional yaitu adalah bilangan irasional. Nah, irasional itu ada yang aljabar real, isinya ini ya. Akar 2, negatif akar 3, 1 ditambah akar 5 dibagi 2 gitu ya, sama transidental. Transidental itu siapa? Ada pi sama e. Pi ini bilangan pi ya, 3,14, sedangkan e bilangan Euler. Nah, besarnya bilangan Euler itu sekitar 2,71 berapa, bla 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 kayak gitu. Nah, kemudian sedangkan bilangan real, nah ini bilangan real ya. Nah, bilangan real itu isinya mana? Ya, berarti yang masuk di dalam lingkarannya bilangan real ini masuk ke dalam bilangan real. Ternyata selain ada bilangan real, ada bilangan yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, bilangan yang paling besar ini merupakan bilangan gabungan. Kalau lawannya real berarti apa? Kemungkinan ada yang bilangan imajiner gitu ya. Nah, bilangan imajiner ini imajiner gitu ya, yang disebut ketika kumpulan dari real dan imajiner itu disebut dengan istilah bilangan kompleks. Ini bilangan kompleks, notasinya adalah C. Oke, itu secara sekilas, secara diagram Venn-nya gitu ya. Sekarang kita lihat lebih detailnya lagi gitu ya. Kalau bilangan natural gitu ya, atau bilangan asli yang notasinya adalah n, ini notasinya n ini. Nah ini ya, n. Itu dimulai dari berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Kemudian setelah bilangan natural ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat notasinya adalah Z besar. Nah, ini dari mana? Dari negatif tak terhingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai positif tak terhingga. Sehingga di sini itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah bilangan positif. Gitu ya. Kalau kita berbicara bilangannya adalah bilangan positif itu ya. Nah, berarti isinya 1, 2, 3, dan ekstra gitu ya. Kemudian selain bilangan positif ada bilangan netral. Nah, netral ini isinya 0, kemudian ada bilangan negatif. Nah, negatif berarti berapa? Ya negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai negatif tak terhingga gitu ya. Kemudian, selain bilangan bulat, lebih besar lagi ada bilangan rasional. Nah, ini ya, notasinya Q besar. Bilangan rasional itu apa? Bilangan yang ada pembilang sama penyebut. Nah, secara mudahnya gitu. Di mana A, B gitu ya.
Atau bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk ke dalam A per B. Berarti kalau A ini sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut gitu ya. Di mana A sama B-nya itu elemen dari bilangan bulat, tapi dengan syarat bahwa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena pembagian dengan 0 itu menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi gitu ya. Misalkan ada suatu bilangan, saya kasih nama B gitu ya, dibagi dengan 0 ya. Maka ini nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi atau undefined secara itunya ya. Nah, tidak terdefinisi gitu ya. Nah, kemudian lebih besarnya lagi ada bilangan namanya yaitu adalah bilangan real. Nah, ini bilangan real merupakan bilangan yang lebih besar lagi, gabungan dari bilangan rasional dan irrasional. Kalau rasional itu yang bisa dirubah ke dalam bentuk, kalau rasional ya ini ya, berarti bisa dibentuk ke A per B. Tapi kalau irrasional itu nggak bisa, ya, tidak bisa dibentuk ke dalam A per B. Contohnya apa? Bilangan irasional itu contohnya ini. Akar 2 ini masuk bilangan irasional. 2pi ini juga masuk bilangan irrasional. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan yang paling besar yaitu ada namanya bilangan irasional ya. Irasional. Yang masuk ke dalam irasional itu apa gitu ya. Nah, irasional ini juga masuk dari bagian bilangan real ya. Nah, irasional ini adalah ada aljabar real. Nah, ini bilangan aljabar real yang akar-akar itu dia. Kemudian sama transidental. Kemudian, nah, untuk transidental sendiri itu ada 2 ya. Transidental itu ada 2, yaitu bilangan E, bilangan Euler, nilainya sekitar 2,7 bla 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 gitu ya, sama pi. Pi ini adalah 3,14 bla 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 gitu ya. Nah, kemudian ternyata masih ada bilangan yang paling kompleks atau besar lagi ya. Nah, kalau kita berbicara saja kompleks gitu ya, berarti kalau kompleks berarti bilangannya adalah bilangan campuran ya, karena kompleks itu berarti memuat beberapa unsur gitu ya secara mudahnya. Nah, isinya siapa gitu ya? Bilangan kompleks itu dinotasikan dengan C besar. Isinya adalah A ditambah IB, di mana AB ini merupakan bilangan bulat, tapi I-nya ini nilainya adalah sama dengan akar negatif 1. Padahal kita tahu ya bahwa akar itu akan selalu bernilai positif ya, harusnya gitu ya. Tapi ini khusus gitu ya, untuk bilangan imajiner. Maka kalau kita misalkan ini saya kuadratkan ya, I kuadrat itu akan dapatnya adalah negatif 1. Nah, padahal kita tahu bahwa suatu bilangan kalau dikuadratkan itu dapatnya positif. Lah kok ini negatif gitu ya. Nah, ini merupakan bilangan imajiner. Oke, itu merupakan sistem bilangan yang lebih detail, isinya siapa saja gitu ya, dan apa saja gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Karena kita berbicara terkait dengan bilangan real, maka akan mengenal namanya garis bilangan. Nah, garis bilangan itu apa gitu ya ini. Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis gitu ya, yang disebut dengan garis bilangan. Ya, garis bilangan itu berarti apa? Suatu bilangan real akan memiliki posisi pada suatu garis. Contohnya jelas. 1 posisinya di sini, 0 ya, 1 di sini, negatif 1 di sini. Nah, berarti pada garis bilangan itu akan ada suatu posisinya masing-masing dari bilangan real yang ada. Kemudian, yang kedua, istilahnya ada selang. Selang itu apa? Himpunan bagian dari garis bilangan. Kalau kita berbicara himpunan bagian gitu ya, maka nanti ketika garis bilangan itu kita pecah-pecah atau kita cacah, maka akan menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian itu disebut dengan istilahnya selang. Nah, berarti kan ini bukan selang untuk nyiram ya, tapi selang dalam istilah matematiknya. Nah,
sekarang akan ada jenis-jenis selang dan grafiknya. Nah, yang pertama gitu ya, kalau saya memiliki himpunannya, nah himpunan itu berarti harus ada kurung kurawal ya. X di mana X kurang dari A, berarti ini ya, bacanya X di mana X kurang dari A. Kalau kurang dari A, maka selangnya bagaimana? Kurungnya biasa, negatif tak terhingga, koma A. Karena kurang dari A, berarti kan berjalan ke kiri ya, ke kiri terus sampai negatif gitu ya. Dan ini kita menggunakan kurungnya biasa, ini kurung biasa ya, ini loh kurung biasa ya. Kenapa kok menggunakan kurung biasa? Karena di sini ya tidak ada tanda sama dengan. Nah, nanti kalau ada tanda sama dengannya kita menggunakan kurungnya yang kurung siku. Nah, yang nomor 2, jenis yang kedua gitu ya. Grafiknya berarti berjalan ke kiri. Gitu ya. Di sini grafiknya berarti dia lobang karena tidak ada sama dengannya. Kemudian untuk jenis yang kedua ada X di mana X kurang dari sama dengan A, gitu ya. Maka selangnya berupa kurung yang biasa negatif tak terhingga, koma A, tapi kurungnya menggunakan kurung yang siku, gitu ya. Karena apa? Di sini ada tanda sama dengannya. Sedangkan grafiknya kita bisa melihat di sini tertutup. Kemudian untuk jenis yang ketiga ada X di mana X lebih besar dari A, kurang dari B, ya, karena nggak ada sama dengan, maka kita kurungnya biasa semuanya. Ini pakai kurung biasa, maka terbatas ya, di mana selangnya semuanya terbuka, gitu ya. Kemudian X di mana X lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B, ada sama dengan, maka kurungnya kita menggunakan kurung siku semuanya, ya, dan grafiknya dia akan tertutup, baik A maupun B, semuanya tertutup, gitu ya. Kemudian, kalau seandainya kita punya jenis yang lain, himpunannya adalah X di mana X lebih besar dari B, berarti lebih besar ya, maka B-nya koma sampai positif tak terhingga, gitu ya. Dan ingat di sini kurungnya biasa, berarti perjalanan grafiknya dia menuju ke kanan, gitu ya. Dan karena ke kanan, maka di sini yang perlu diperhatikan, di sini juga lubang. Inilah lubang ya, lubang tidak tertutup. Nah, kemudian kalau saya punya untuk yang X di mana X lebih besar sama dengan B, maka kita menggunakannya yang bagian ini karena B masuk sama dengan ya, maka B-nya kita menggunakan kurung yang siku untuk positif terhingga kurung biasa dan arahnya ke kanan ya, dan tertutup. Kemudian kalau X di mana X elemen bilangan real, berarti semua bilangan masuk gitu ya, bilangan real ya, kecuali bilangan kompleks, maka selangnya dari negatif tak terhingga gitu ya sampai positif tak terhingga, berarti sepanjang garis bilangan tersebut. Oke, itu jenis-jenis selang dan grafiknya. Kemudian kita akan berbicara tentang sifat-sifat bilangan real. Sifat yang pertama itu ada namanya sifat trikotomi ya. Nah, sifat trikotomi itu apa? Berarti membagi bagian menjadi 3 ya. Yang pertama, suatu bilangan kalau ada 2 bilangan X dan Y gitu ya, maka kemungkinannya hanya 3. Kalau nggak kurang dari, berarti lebih besar dari atau sama dengan, gitu ya. Berarti hanya kemungkinan salah satu dari ini, gitu ya. Itu sifat trikotomi. Kemudian kalau ketransitifan berarti gini, jika saya punya X kurang dari Y dan Y-nya kurang dari Z, maka X-nya kurang dari Z. Sehingga perkaliannya ya, untuk sifat ketiga perkalian gitu ya. Jika Z-nya positif, lah untuk perkalian ini ada kondisi yang khusus ya. Kalau Z-nya positif gitu ya, maka XZ itu kurang dari YZ. Tapi kalau seandainya gitu ya, nah nih Z-nya ini berupa bilangan negatif, nah gitu ya,
Kalau negatif, maka XZ lebih besar dari YZ. Nah, ini harus berhati-hati. Kalau perkalian, maka harus dipertimbangkan bagaimana kondisi bilangan yang harus dikalikan. Gitu ya. Kemudian, untuk materi pertidaksamaan, nah pertidaksamaan ini apa? Pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi keterurutan. Nah, kalau kita berbicara keterurutan gitu ya, di sini berarti nanti kita akan melibatkan tanda lebih besar sama dengan, kemudian ada kurang dari sama dengan. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut ini. Bentuk umumnya AX dibagi dengan BX kurang dari DX dibagi dengan EX, di mana A, B, C, D merupakan suatu polinomial, tapi ada syarat bahwa B dengan D tidak boleh sama dengan 0. Ya. B dan D tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 penyebutnya berupa 0, maka menjadi tidak terdefinisi. Kemudian, menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang menjadikan pertidaksamaan berlaku atau benar. Jadi kita akan mencari himpunannya, semua himpunan bilangan real yang menyebabkan pertidaksamaan tersebut bersifat benar atau berlaku. Nah, berlaku ini berarti cocok gitu ya. Nah, selanjutnya himpunan bilangan real itu akan disebut dengan himpunan penyelesaian, atau di istilahnya adalah HP gitu ya, atau himpunan solusi HS. Nah, di sini nanti saya menggunakan himpunan penyelesaian aja ya. Oke. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian ya. Nah, yang pertama ya, kita harus membentuk benar-benar menjadi bentuk PX per QX kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Di mana ruas kiri atau kanan itu kita jadikan 0, kemudian menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya. Ya. Langkah kedua, kita akan mencari titik pemecahnya dari pembilang dan penyebut, kalau ada pembilang sama penyebut gitu ya. Kemudian kita akan menggambarkan titik-titik pemecah pada suatu garis bilangan. Makanya tadi kita harus belajar garis bilangan untuk membantu dalam menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Oke, untuk memahamkan kita lihat contoh yang pertama. Ya. Saya punya soal 13 lebih besar sama dengan 2x kurang dari 3. Nah, ini soalnya ini ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Ya, kita bisa melihat rubah aja gitu ya. Artinya kita lihat variabelnya apa di sini. Di sini yang mengandung variabel x hanya ini saja. Ini tidak ada gitu ya. Maka akan kita pindah ruas. Nah, gitu. Berarti kalau negatif 3 kita pindah ruas jadi positif ya. 13 ditambah 3 lebih besar sama dengan 2x. Kemudian 13 tambah 3 itu 16 lebih besar sama dengan 2x. 8 lebih besar sama dengan X. Di satu sisi ya, kalau saya punya 8 lebih besar sama dengan X, artinya apa? X itu kurang dari sama dengan 8. Kalau X ini kurang dari sama dengan 8 gitu ya, maka secara garis bilangan kita akan bisa buat, ingat cara buatnya pakai di sini ya, buntet ya, kita tutupin karena terisi. Kenapa terisi? Ada tanda sama dengan 8 kita taruh sini, perjalanannya dia ke kiri karena kurang. Nah, gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapatkan. Berapa himpunan penyelesaiannya? Ini himpunan penyelesaiannya. Ingat, karena ini sampai ke kiri terus, berarti kan kita nggak tahu ya sampai ke berapa ya. Maka negatif tak terhingga, koma. 8, ingat kurungnya kita menggunakan kurung yang siku. Karena di sini tertutup titiknya. Oke ya, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Sedangkan contoh yang kedua kita bisa melihat gitu ya bahwa di sini ada angka 13. Bentar.
13 lebih besar sama dengan dari 2X kurangi 3 gitu ya. Terus saya punya lagi lebih besar dari 5. Nah, kita cek. Yang memiliki variabel bagian mana? Hanya bagian ini saja ya. 1. Nah, kalau hanya memiliki variabel bagian ini saja, itu aman. Artinya aman, kita bisa merubah ya posisinya. Kita rubah aja, negatif 3 kita satukan dengan yang tidak memiliki variabel gitu ya. Berarti negatif 3 ini akan kita pindah ruas ke kiri, begitu juga kita pindah ruas ke kanan. Karena memiliki dua bagian, kiri juga ada, kanan juga ada. Negatif 3 kita pindah, jadi 13 tambah 3 dapatnya 16 gitu ya. 2X, karena negatif 3 udah pindah kan tetap hanya 2X saja ya. Terus 5 ditambah dengan 3. 5 tambah 3 dapatnya 8. Nah, 16 lebih besar sama dengan 2X gitu ya. Lebih besar dari 8. Yang ditanyakan X, bukan 2X. Maka semua ruas akan kita bagi dengan 2. Jadi 16 dibagi 2 dapatnya 8. 2X dibagi dengan 2 dapatnya X. 8 dibagi 2 dapatnya 4. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini gitu ya, bahwa X ini gitu ya. Nah, di sini ada 8 ya. 8 itu lebih besar sama dengan X. Di lain sisi, X itu juga lebih besar dari 4 gitu ya. Maka saya bisa merubah gitu ya. X gitu ya. Ini kan artinya kalau 8 lebih besar sama dengan X, berarti X-nya itu kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Berarti X itu kurang dari sama dengan 8, tapi lebih besar dari 4. Bacanya gini ya, X lebih besar dari 4. Kalau 4 berarti kurang dari X, kan gitu ya. Nah, betul enggak itu? Ya, betul ya. Kemudian, dari sini kita langsung mudah aja untuk membuat garis bilangannya. Ya, garis bilangan. Ingat di sini tidak ada tanda sama dengan, maka lubang. Yang satunya ada tanda sama dengan, maka tertutup gitu ya. Ini nilainya 8, di sini nilainya 4. Nah, X-nya di tengah-tengah, berarti yang kita arsir yang mana? Yang ini. Ini yang kita arsir. Gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapat. Karena di sini berlubang, maka 4-nya gitu ya. Ini 4-nya berarti kurung biasa, 8-nya menggunakan kurung yang siku. Oke. Itu contoh yang kedua. Sekarang coba kita lihat contoh ketiga. Nah, biar semakin mantap. Contoh ketiga kita bisa lihat bahwa dari soal ini saya punya 2X dikurangi 4 gitu ya. Kurang dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan 7X, kurang dari sama dengan 3X ditambah 4. Di sini bagian ini gitu ya, ini mengandung variabel X, yang di sini juga ada variabel X gitu ya. Kemudian di sini juga ada variabel X. Nah, kalau ada variabel X di sisi gitu ya, lebih dari 1 gitu ya. Dan di sini kita ada yang di bagian mohon maaf, ada yang bagian kiri, bagian kiri, terus ada bagian tengah, ada bagian kanan, gitu ya. Nah, karena semua mengandung X, maka akan kita pecah jadi 2. Yang pertama yaitu adalah bagian kiri sama tengah. Ini dapatnya 2X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 6 dikurangi 7X. Dan bagian tengah gitu ya, itu sama dengan bagian kanan. Berarti 6 dikurangi 7X kurang sama dengan 3X ditambah 6. Gitu ya. Kita dapatkan seperti biasanya, kita satukan yang ada variabel X dengan variabel X yang tidak ada variabelnya, kita satukan juga. Berarti 2X ditambah 7X
karena negatif X kita pindah ruas gitu ya. 7X kurang dari sama dengan 6 ditambah 4. 4 dapat dari negatif 4 pindah ruas gitu ya. Dan negatif 7X dikurangi 3X kan pindah ruas ke sana gitu ya. Ke kiri, pindah ruas ke kiri, jadi negatif 3X. Negatif 6 dari mana? Ini 6 ini pindah ke sini. Berarti kan saya punya negatif 6 ditambah 6 gitu ya. Sehingga saya akan mendapatkan gitu ya, 9X kurang dari sama dengan 10 dan negatif 10X kurang dari sama dengan 0. Nah, khusus yang bagian ini gitu ya, ini saya lingkari. Ini harus berhati-hati karena ini ada X, maka kita harus merubah posisinya dulu, bagiannya dulu ya. Ya, caranya bagaimana? Kalau saya punya begini, 10X gitu ya, kurang sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang dimintakan itu nggak boleh negatif ya, maka ini semua kita dulu aja, kita bagi dengan negatif. Bentar. Nah, ini ya. Saya bagi dengan negatif 1. Maka kalau negatif 10X saya bagi negatif 1, maka dapatnya 10X. Nah, ini khusus yang kalau kondisinya ada yang negatif gitu ya. Tanda ketika dibagi negatif dia akan berubah. Tanda 0 dibagi negatif 1, 0. Sehingga jadinya kan ini. Nah, kenapa kok bisa 10X berubah jadi lebih besar sama dengan 0? Alasannya ini gitu ya. Kenapa kok harus kita bagi dengan negatif 1? Karena yang diminta nanti kan bukan negatif, tapi yang positif gitu ya. Sehingga kita akan dapat bagian sini. Nah, bagian yang ini ya. Bagian di sini 9X kurang dari sama dengan 10, dapatnya adalah nih 10/9 seperti biasa gitu ya. Bentar. Mana penyelesaian? Nah, ini loh dapatnya adalah X kurang dari 10/9. Di sini 10X lebih besar sama dengan 0. X tetap kurang dari sama dengan 10/9 dan X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 2 ya. Cara membuatnya begini. Nah, gini. Silakan saya buatnya. Aduh, kok jelek ya garisnya ya. Nah, memang kalau nulis online ya gini ya. Garisnya gini. Isinya siapa? Nah, ingat karena ini semuanya ada tanda sama dengan gitu ya. Maka kita bisa buat 0 sama 10/9. Berarti 0-nya kan sini, 10/9-nya kan di sini kan ya. Karena 0 sama 10/9 kan besaran 10/9 kan ya. Nah, kita lihat. Kalau X-nya kurang dari 10/9. Kalau kurang dari, berarti dia berjalannya ke kiri. Ya. Nah, sekarang kalau lebih besar, maka dia berjalannya ke kanan. Nah, terus perpotongannya di sini kan. Nah, ini yang kita sebut dengan solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya terletak di antara 0 sama 10/9. Jadi, himpunan penyelesaiannya 0,10/9 gitu ya. Dengan kurungnya siku. Kenapa siku? Dikarenakan pada garis bilangan dia tertutup. Kenapa kok tertutup? Karena dari setiap kurang di sini ya, pertidaksamaannya di sini gitu ya, itu memiliki tanda sama dengan. Ada kurang dari sama dengan, sama lebih besar, sama dengan. Itu yang harus diperhatikan dengan baik. Oke ya. Itu contoh nomor 3. Sekarang kita lihat contoh nomor 4. Kalau misalnya sekarang saya punya soal 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 kurang dari 0. Maka caranya gimana? Nah, ini kita harus, karena ini persamaan kuadrat ya, maka harus kita cari titik-titik yang menjadi pemecahnya.
Caranya bagaimana gitu ya? Nah, caranya yang pertama kita bisa menggunakan faktor. Yang kedua kita bisa menggunakan rumus ABC. Nah, teman-teman mungkin bisa review ya waktu di SMK atau SMA dulu, kita bisa melengkapkan kuadrat sempurna MKS gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan faktor aja ya, paling mudah. Nah, faktornya gimana? Lah, ini kalau kita faktorkan dapatnya adalah 2x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 3. Coba ini kalau teman-teman kalikan pasti hasilnya ini. Cara ngalikannya gimana? Ini kan ada dua suku ya, 2x dikalikan x, 2x dikalikan negatif 3, ya. Kemudian 1 dikalikan dengan x, 1 dikalikan negatif 3. Maka hasilnya ini. Kalau nggak percaya, coba buktikan sendiri. Ya, untuk memperlancar gimana caranya proses pemfaktoran. Sehingga akan diperoleh titik-titik pemecahnya. Berapa titik pemecahnya itu? X sama dengan negatif setengah dan X sama dengan 3. Ini didapat dari mana sih gitu ya? Nah, caranya begini, cara titik pemecah itu mudahnya. Saya punya 2X ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Untuk titik pemecah itu biar jadi sama dengan 0 gitu, lebih mudahnya gitu ya. Kalau secara grafik itu nanti dia memotong sumbu X gitu ya. Maka saya punya 2x. Nah, ini kan nggak punya variabel, kita pindah ruas aja, negatif 1. X-nya kita punya berapa? Negatif setengah. Di lain sisi, untuk yang satunya yaitu adalah x dikurangi 3 sama dengan 0. X-nya berapa? Pindah ruas 3. Ya. Nah, dari sini kan kita sudah punya nih. Sudah punya 2 titik nih, gitu ya. Garis bilangan, cara buatnya, ya. Mohon maaf, enggak, gitu ya. Wong soalnya aja, enggak ada sama dengannya, berarti lubang. Di sini juga berlubang, gitu ya. Ingat, negatif setengah berarti berada di sebelah kirinya dari 3. Kemudian cara menentukan, ya, positif negatifnya gimana, gitu ya. Nah, cara menentukan positif negatif kita lihat, gitu ya. Antara negatif setengah sama 3, kita boleh milih dari selang ini gitu ya. Dari garis bilangan ini kita boleh memilih nilai berapapun, tapi kita nggak boleh memilih negatif 3. Nggak boleh milih negatif setengah sama 3. Bolehnya selain itu. Paling mudah 0 ya, kita pilih 0 ya. Nah, sekarang coba kalau saya pilih 0. Kalau misalkan saya pilih 0, tak masukkan ya di sini. Saya ngambil misalkan x itu sama dengan 0. Kalau saya masukkan ke soal, berarti 2x kuadrat. Kalau x-nya saya ganti 0, berarti berapa? 2 dikalikan 0 kuadrat, 0. Dikurangi 5 dikalikan x-nya 0, berarti 0. Berarti 0 kurangi 0, 0. Berarti kan dapatnya 0 dikurangi 0 dikurangi 3. Dapatnya berapa? Negatif 3. Ya, negatif 3 itu berarti negatif kan ya. Nah, karena negatif, tadi 0 kan terletak di negatif 1, negatif setengah sama 3, terletak di sini. Maka ini kita kasih tanda negatif. Nah, caranya gitu. Setelah melewati perbatasan 3, berubah jadi positif. Begitu juga di sini. Setelah melewati negatif setengah, berubah jadi positif. Nah, kemudian yang diarsir yang mana? Kita lihat tandanya soalnya ini itu kurang dari apa lebih besar. Nah, soalnya terlihat bahwa ya, soalnya kurang dari ya. Nah, karena kurang dari, maka yang kita arsir yang negatif. Nah, cara mengarsir itu lihat tandanya. Tanda apa? Kurang dari atau lebih besar dari. Karena yang diarsir itu yang di tengah, maka saya punya himpunan penyelesaiannya gitu ya. Itu berarti karena lubang, maka kurungnya biasa negatif setengah, 3 tutup. Nah, itu contoh nomor 4. Sekarang kita akan lihat untuk contoh nomor 5 biar semakin menguasai dalam pertidaksamaan gitu ya.
Nah, kalau saya sekarang punya soalnya adalah X ditambah 1 dibagi 2 kurangi X gitu ya, dikurangi kurang dari X dibagi 3 ditambah dengan X soalnya ini. Nah, bagaimana caranya? Kita rubah aja. Artinya kita harus mengenolkan sebelah kiri atau kanan gitu ya. Saya pinginnya mengenolkan yang sebelah kanan aja. Jadi saya akan punya X ditambah 1 dibagi 2 kurangi X gitu ya. Yang sebelah kanan kita pindah ruas. X per 3 ditambah dengan X kurang dari 0. Maka dapatnya ini. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebutnya teman-teman bisa pakai kaidah seperti biasa ya. Misalkan saya punya begini. Setengah dikurangi 2/3. Caranya bagaimana? Ya, berarti kan 1 dikalikan 3 gitu kan ya, dikurangi 2 dikalikan 2 dibagi 2 kali 3, 6. Nah, seperti biasanya kita menyamakan penyebut. Teman-teman saya kira sudah ahli ya dalam menyamakan penyebut ya. Nah, dapatnya ini, kemudian ini kita kalikan seperti biasa, kita pecah ya. 3x ditambah x kuadrat ditambah 3 ditambah x dikurangi, karena ini kita kalikan, x kalikan 2 dapatnya 2x, x dikalikan negatif kuadrat dapatnya negatif x kuadrat gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita akan memecah lagi gitu ya. Saya dan dapat 3x ditambah x kuadrat ditambah 3 ditambah x dikurangi. Nah, ini ingat kalau depannya ada negatif ini harus berhati-hati ya. Nah, berarti negatif 2x, yang ini dikalikan ke sana, dapatnya berarti positif x kuadrat. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, artinya apa? Kita jumlahkan aja. X kuadrat kita jumlahkan dengan yang x kuadrat, dapatnya 2x kuadrat. Ditambah 3x ditambah dengan x, 4x. 4x dikurangi 2x, dapatnya 2x ditambah dengan 3. Gitu ya. Yang bagian bawah nggak usah dikalikan karena nanti kita mencari titik pemecahnya, karena ini udah dalam bentuk faktor kan lebih enak gitu ya, kurang dari 0 gitu ya. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan titik pemecahnya dari pembilang sama penyebut. Nah, ini kalau ada pembilang sama penyebut maka kita akan main satu persatu ya. Kita cek satu persatu bagian mana yang menjadi titik pemecah di pembilang dan bagian mana yang menjadi pemecah di titik penyebut. Nah, kita bisa lihat untuk pembilang kita kan punya nilainya adalah 2x kuadrat ditambah 2 ditambah 3 gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan pemfaktoran, kita bisa menggunakan rumus ABC, atau kita bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna karena bentuknya kuadrat gitu ya. Tapi sebelum itu kita perlu menganalisis diskriminan dulu biar tidak terjadi kerja dua kali. Diskriminan ini tujuannya apa? Untuk ngecek dia memiliki titik pemecah apa enggak sih sebenarnya kayak gitu. Nah, diskriminan itu dapat dari mana gitu ya. Nah, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya berapa? B-nya itu ini B. Ya, berarti B-nya 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya berapa? 2. A-nya paling depan ya. C-nya berapa? 3. Kita dapat di sini bahwa 2 kuadrat kan 4. 4 dikurangi 4 kali 2, 8. 8 dikalikan 3, 24. Berarti 4 dikurangi 24. Berarti negatif 20. Kalau negatif 20 berarti kan dia kurang dari 0 ya. Nah, ini ya. Karena diskriminannya kurang dari 0, maka selalu bernilai positif. Nah, kalau kita lihat secara grafik, sebenarnya teman-teman bisa lihat kalau secara grafiknya gitu ya, bahwa kalau diskriminannya dia kurang dari 0 gitu ya, maka pasti dia akan selalu berada di atas sumbu X. Kalau selalu berada di atas sumbu X, maka ini akan selalu bernilai positif, berada di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu kan selalu nilainya positif. Jadi karena selalu positif gitu ya, maka tidak ada titik pemecah sama sekali. Sebenarnya yang dimaksud dengan titik pemecah kalau secara grafik itu kita akan bisa lihat
gitu ya. Bahwa dia itu nanti akan berpotongan dengan sumbu X ini. Gitu. Oke, sekarang karena pembilang tidak memiliki titik pemecah, kita abaikan sementara waktu gitu ya. Kita lanjut ke titik pemecah yang bagi penyebut. Karena penyebutnya bentuknya itu adalah ini gitu ya. Maka kita harus mencari gitu ya. Caranya adalah mudah sekali gitu ya. Pertama, nah, kalau 2 dikurangi X itu sama dengan 0 gitu ya. Maka X-nya berapa? Ya 2 gitu ya. Karena apa? Biar jadi 0, X-nya kan harus 2 ketemu. Sekarang yang satunya, kalau 3 ditambah X itu sama dengan 0. Nah, caranya biar jadi 0 bagaimana X-nya? Kita ambil negatif 3. Ketemu. Titik pemecahnya sudah jelas, yaitu ada 2 sama negatif 3. Maka kita bisa membuat garis bilangannya gitu ya. Ingat, dikarenakan tadi dalam soal itu tidak ada tanda sama dengan, maka kita buatnya tidak tertutup gitu ya. Berarti negatif 3 pasti berada di sebelah kiri daripada 2. Nah, tanda positif negatif tadi gimana? Nah, kita cek ya. Kita milih negatif 3 sama di antara negatif 3 dan 2 kan ada nilai 0 kan ya. Nah, kita masukkan aja ke soal. Soalnya tadi kita kan punya ini. Soalnya mana tadi? Ya, 2x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 3 dibagi dengan penyebutnya 2 dikurangi x sama 3 ditambah dengan x gitu ya. Nah, kalau saya ngambil X-nya ini tadi sama dengan 0, boleh. Yang penting teman-teman nggak boleh ngambil 2 sama negatif 3, karena itu menjadi titik pemecahnya gitu ya. Sehingga saya akan mendapatkan, kalau X-nya saya ganti 0, di atasnya pembilang dapat 3, penyebutnya saya mendapatkan 6 gitu ya. Karena 2 dikurangi 0, 2, 3 ditambah 0, 3, berarti 2 kali 3, 6. 3 dibagi 6 positif atau negatif? Positif ya. Karena positif, kita cek ulang gitu ya. Bahwa letaknya tadi 0 itu di mana? 0 itu kan diletaknya antara di negatif 3 sama 2. Gitu kan ya. Berarti kita bisa melihatnya di bagian ini gitu. Kita bisa masih tanda di sini berarti positif, 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 positif. Gitu ya. Ketika melewati batas berubah jadi negatif, negatif, negatif. Di sini juga negatif, negatif, negatif. Nah, sehingga kita akan melakukan arsiran. Cara ngecek arsirannya di mana? Lihat soal, gitu ya. Soalnya tadi bentuknya apa? Nah, kita lihat. Soalnya tadi kan ini kan, kurang dari sama dengan. Nah, ya kan? Kurang dari sama dengan. Karena kurang berarti yang akan kita arsir adalah yang tandanya negatif gitu ya. Jadi kita akan mengarsir di bagian negatifnya sini. Jadi ini gitu ya, ini yang akan kita arsir. Ya, begitu juga untuk bagian yang di sini ya. Nih. Tuh ya. Nah, sehingga kita akan memiliki himpunan penyelesaiannya adalah, ingat, karena dia berjalannya kan ke kiri kan ya, dan ini berjalannya juga ke kanan gitu ya. Berarti kita punya dari paling kiri, berarti kan kita punya negatif tak terhingga sampai 3 gitu ya. Kemudian ditutup tapi kurungnya biasa, dikarenakan dia tidak tertutup atau lubang, kita gabung. Gabung dengan mana? Kan kita punya sebelah kiri sama kanan. Kita gabung dari 2, sampai positif tak terhingga. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan solusinya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif tak terhingga, 3 atau gitu ya 2,
sampai positif tak terhingga. Nah, itulah dari contoh beberapa pertidaksamaan dan proses penyelesaiannya gitu ya. Nah, untuk next-nya kita akan belajar terkait dengan nilai harga mutlak. Nah, tapi nanti akan saya kasih terkait dengan contoh-contoh soal yang lain terkait dengan pertidaksamaan. Semoga bermanfaat dan teman-teman paham bagaimana cara menyelesaikan terkait dengan pertidaksamaan satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.